Salah satu cara menjaga kebugaran tubuh di tengah pandemi COVID-19 ialah berolahraga. Kegiatan olahraga dapat dilakukan di rumah maupun di tempat publik seperti pusat kebugaran atau gym. Di masa PSBB transisi, pusat kebugaran atau gym diizinkan beroperasi kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, makasih ya. Di masa PSBB transisi, pusat kebugaran atau gym sudah diizinkan untuk dibuka kembali. Namun dengan catatan protokol kesehatan yang ketat seperti pemakaian hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, dan mengisi riwayat bepergian. Lalu seperti apa penerapan protokol kesehatan di dalam? Yuk kita lihat. Member yang akan masuk ke tempat gym wajib memindai QR Code di pintu masuk. QR Code ini didapat setelah member memesan sesi penggunaan gym secara online melalui aplikasi Fitco Indonesia. Pada saat melakukan pemesanan, member juga diwajibkan mengisi data diri dan riwayat bepergian dalam rentang waktu 14 hari. Setelah masuk area gym, member dapat menyimpan barang bawaan di loker yang telah disediakan. Untuk menjamin kebersihan peralatan gym, Fitco menyediakan sejumlah alat pembersih seperti hand sanitizer dan kain lap untuk membersihkan alat gym, baik sebelum dipakai maupun setelah pemakaian. Member juga diimbau untuk membawa perlengkapan pribadi seperti handuk, botol minum, dan matras. Kami memberikan saran kepada semua customer kita untuk membantu kita dan lingkungan. Gimana caranya kita siapkan di situ alat pembersih, sanitizer, dan lain-lain untuk digunakan sebelum latihan dan juga setelah latihan untuk dilap lagi alat-alat yang dipegang. Selain menyediakan alat untuk membersihkan perlengkapan gym, Fitco juga membatasi kapasitas member yang akan beraktivitas. Pembatasan ini merujuk pada salah satu syarat dibukanya kembali pusat kebugaran atau gym di masa PSBB transisi, yakni maksimal 25% kapasitas. Dengan penerapan pembatasan kapasitas, member akan lebih leluasa dalam berolahraga. Jadi kalau misalkan pada saat pre-pandemic, biasanya untuk satu gym kita, dalam 1 jam kita mungkin bisa 60 orang gitu. Cuman untuk sekarang ini mengikuti protokol social distancing dalam per jamnya, kita membatasi untuk tidak lebih daripada 10 orang. Jadi space-nya akan sangat besar. Dan juga untuk booking. Artinya kalau misalkan dulu orang bisa langsung datang ke gym gitu aja, tapi kalau sekarang semuanya harus dilakukan secara booking. Artinya sebelum mereka latihan harus mengisi data diri, dan pas masuk ke gym kita tahu gimana caranya untuk men-trace apabila sampai terjadi kenapa-napa gitu. Tak hanya menyediakan peralatan gym bagi member, Fitco juga membuka layanan pelatihan kelas. Pada masa PSBB transisi, kapasitas layanan kelas dibatasi dari awalnya 15 member per kelas menjadi hanya 5 member saja. Jadi sebelum pandemi kita itu mulai dari 12 sampai 15 orang per kelasnya. Tapi saat during pandemi kita batasin yang masuk kelas hanya boleh 5 member saja. Kelasnya mulai dari Zumba, yoga, kemudian high interval intensity training, ada TRX juga, ada berbagai macam kelas di sini, Mas. Guna menjaga pernapasan tetap lancar saat beraktivitas di dalam pusat kebugaran, member juga dapat melepas masker ketika berolahraga dengan intensitas medium ke tinggi, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dengan member lain. Di area non-gym, Anda diharuskan untuk memakai masker. Tapi saat berolahraga di area gym, dengan intensitas olahraga yang medium dan tinggi, Anda boleh kok melepas masker. Salah satu member Fitco, Terulin Cio Purba, menyambut baik dibukanya kembali pusat kebugaran. Cio menilai ketentuan protokol kesehatan yang ada wajib dilakukan untuk menjaga keamanan baik diri sendiri maupun seluruh pengguna gym. Itu memang harus dilakukan, karena yang pertama pastinya harus safety dulu dari kita juga maupun dari orang-orang yang nge-gym juga, sekaligus manajemen, dan aman untuk kita semua. Dan itu bagi saya hal-hal yang simple sih, nggak ribet seperti itu. Dan protokol yang ada di gym sini sangat lengkap ya, dilengkapi dengan hand sanitizer dan juga ada lab, dan fasilitasnya sangat bersih. Sambutan positif tak hanya datang dari member. Salah satu pemain Timnas U19, Randy Juliansyah, menilai dengan dibukanya pusat kebugaran dirinya lebih termotivasi untuk latihan. Biasanya latihan di rumah tuh kayak males-malesan, kadang sendiri, nggak ada teman. Tapi kalau di sini, di Fitco ini, 20 Fit Project, kita bisa latihan bareng sama anak-anak MSG juga. MSG itu kayak sebuah manajemen sepak bola, Munial Sport Group itu. Jadi kumpul di sini latihan bareng-bareng. Dan alatnya juga lengkap-lengkap kok.
Di masa PSBB transisi dari total 15 cabang yang ada, Fitco baru mengoperasikan 3 cabang saja. Sebastian Dimas, Seto Pratomo, Jawa Post TV. Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona, dan kali ini kita akan membahas tema seputar tetap bugar di tengah pandemi COVID-19. Kira-kira bisa nggak ya? Saya akan membahasnya bersama dengan CEO dan co-founder dari Fit Company, Jeff Budiman. Apa kabar Pak Jeff? Baik, apa kabar? Oke, baik juga Pak Tetap Jeff. sehat ya? Pak Jeff, di tengah pandemi COVID-19 ini, saat ini di DKI Jakarta PSBB transisi. Nah, ini bagaimana dengan dari pusat kebugaran dari Fit Company, apakah sudah mulai ada perbaikan di tengah PSBB transisi ini, Pak? Kami sih berterima kasih ya dengan keputusan dari government, dari keputusan dari Pergub bahwa kami telah diperbolehkan untuk buka. Jadi ini pertama kali dalam 7 bulan bahwa kita diberikan kesempatan untuk buka walaupun dengan kapasitas 25%. Ini angin segar jadi buat sebetulnya ini angin segar buat kami, karena sebelumnya itu kita masih banyak dapat demand ya untuk orang-orang mulai berolahraga, apalagi di tengah pandemi ini gitu loh. Akhirnya diberikan kesempatan dan menurut saya ini merupakan angin segar sih. Ini sudah masuk tahap recovery, udah mulai pemulihan dari segi income bagi perusahaan atau seperti apa Pak saat ini kondisinya di PSBB transisi? Kalau recovery sih, yes pasti ada progres ya. Dari 0% sampai sekarang ini sudah mulai buka. Of course, is a road to recovery. Sekarang ini pertanyaannya adalah berapa lama untuk recover ke kondisi semula gitu. Sudah ada hitung-hitungan Pak, kalau dihitung secara matematik berapa? Iya, kalau misalnya kita hanya bisa berkaca ya, karena kalau kita berkaca dari negara tetangga, mungkin kalau misalnya di China itu sekitar 4 bulan, dari 4 bulan sampai 5 bulan dari pertama kali gym diberikan kesempatan untuk buka. Dan juga untuk di Singapura juga seperti itu, 4 sampai 6 bulan untuk recover. Di tengah pandemi ini sebenarnya kebutuhan masyarakat untuk berolahraga apakah naik atau turun sih Pak kecenderungannya perilaku masyarakat? Kalau misal untuk yang gym sendiri ya susah untuk kita lihat karena istilahnya selama pandemi ini kan ditutup. Tapi kalau misalnya kita melihat secara kasat mata jumlah orang yang bersepeda di Indonesia ini kan semakin tinggi. Untuk yang outdoor, untuk yang lari juga seperti itu outdoor. Jadi menurut saya ini adalah masa yang tepat ya. Jadi karena pandemi ini kan mengenai olahraga, bukan olahraga, mengenai imun badan, imunitas. Dan salah satu untuk meningkatkan imunitas adalah dengan berolahraga, bergerak, dan juga untuk makan makanan sehat. Jadi menurut saya, ya kita tetap optimis bahwa semakin kesini, orang akan semakin peduli terhadap kesehatan. Ada promosi khusus nggak sih Pak yang dilakukan supaya makin banyak masyarakat di tengah pandemi ini yang justru mencari pusat kebugaran gitu untuk meningkatkan imunitas? Iya, yang pasti untuk promosi seperti apa bervariasi. Cuman kalau misalkan yang kami tekankan sekarang ini adalah bagaimana caranya mengembalikan trust ke klien-klien kita bahwa we are safe. Ya, banyak perubahan-perubahan secara internal yang kami lakukan. Katanya dari hal digitalisasi. Kalau misalkan dulu kita ke pusat kebugaran bisa tinggal datang aja, check-in, selesai. Nah kalau misalkan sekarang ini kami menerapkan sistem untuk booking. Jadi sebelum latihan ke sini udah harus booking, jadi kita bisa tracking siapa saja yang datang di jam sekian dan juga membatasi jumlah orang yang ada di dalam gym itu sendiri. Pak, ini protokol kesehatannya seperti apa sih? Kan banyak alat-alat yang dipakai bergantian. Loh, sekarang di tengah pandemi protokol kesehatan ketat yang seperti apa yang diterapkan di sini, Pak? Oke, kita mengikuti dari suggestion dari government, dari Pemda sendiri ya. Artinya ada protokol yang harus kita jalankan. Misalkan untuk latihan harus memakai masker. Tapi kita sarankan juga untuk kalau misalnya melakukan yang high intensitas seperti lari dan lain-lain itu boleh dilepas, tapi setelah itu dipasang lagi. Dan juga dari coaches kita
Dari coachesnya kita itu mereka harus melakukan rapid test setiap 14 hari sekali, dan juga memakai masker, memakai face shield, dan juga pakai sarung tangan during latihan. Dan juga kami siapkan juga sanitizer di mana-mana untuk klien yang setelah melakukan olahraga atau sebelum melakukan olahraga untuk membersihkan alatnya dulu gitu. Jadi bawa alat masing-masing ke sini. Sementara untuk yang alat-alat fitness tiap berapa lama sih Pak dibersihkan gitu? Kita pasti ada rutin pengecekan ya untuk kayak penyemprotan dan juga untuk pengelapan gitu. Itu kita lakukan setiap let's say 3 sampai 4 jam kita lakukan rutin untuk coach kita untuk ke dalam untuk di lab. Kapasitas Pak dari sebelumnya berapa, terus sekarang di berapa hanya maksimal boleh masuk pengunjung? Sekarang ini kan 25% ya, artinya kalau misalkan kita kebetulan tidak memakai per lokasi berapa, tapi kita schedule yang kita lakukan atau yang kita lakukan sekarang adalah social distancing sekitar 2 meter. Jadi kalau misalkan sebelumnya di dalam gym itu optimal bisa 50 sampai 70 orang ya dalam 1 jam. Itu termasuk kelas itu bisa 100 orang. Sekarang ini kita batasi untuk kayak sekitar 25 orang lah dalam per jam ya. Pak, ini kan karena masih dibatasi ya jumlah konsumen yang boleh datang. Nah, ini juga berpengaruh tidak sih terhadap sektor bisnisnya dari Fitco sendiri? Pasti. Artinya selama pandemik ini mungkin selain pariwisata, kita kan part of pariwisata juga. Selain airlines mungkin kita yang paling terpukul. Oke. Kelas virtual masih diadakan Pak untuk juga menarik minat konsumen atau seperti apa saat ini? Masih. Kelas virtual masih kita lakukan. Saya rasa the future of the gym business is gonna be hybrid antara virtual dan physical. Kalau misalkan kita juga dengan virtual ini membuka market baru ya, artinya banyak juga orang-orang yang tadinya malas ke gym segala macam sekarang bisa melakukan secara virtual gitu. Jadi kita lakukan dua-duanya sih. Pak, berarti saat ini bisa dikatakan bahwa pusat kebugaran itu aman dari potensi penularan COVID-19? Berdasarkan dari data yang kita gather dari Amerika dan lain-lain itu, tingkat penularannya sangat-sangat rendah gitu. Karena juga mungkin kita ngelihat karena orang berolahraga imunitasnya juga bertambah ya. Jadi kalau saya bisa bilang bahwa pusat kebugaran adalah tempat yang aman untuk kita semua selama protokol itu dijalankan. Ya, tidak overcrowded, tidak apa segalanya, itu saya rasa sangat-sangat aman dan sangat direkomendasikan untuk membantu untuk physical health dan juga during 7 bulan ini bukan hanya physical ya, tapi juga mental health gitu. Gimana caranya kita bisa menyalurkan dengan berolahraga, endorfin kita juga lebih baik dan mental kita juga lebih baik lagi. Pak, sekarang untuk Fitco sudah buka di seluruhnya di Indonesia dan di tengah pandemi ini sudah buka seluruhnya atau masih ada beberapa yang tutup? Belum. Kita membukanya jujur step by step karena kemampuan kami juga untuk membuka ya. Artinya kita juga masih testing untuk demand kita bagaimana dan juga untuk kayak cash flow. Artinya kan selama 7 bulan ini kita banyak lockdown, notabene pendapatan sangat drop lebih dari 90% dan sekarang ini ya gimana caranya kita recover. Of course dengan bantuan, kami harapkan dengan bantuan dari pemerintah juga mengkampanyekan kesehatan dan juga untuk teman-teman atau klien-klien semuanya gimana caranya bisa segera balik ke latihan. Oke. Nah ini Pak, selama kemarin tutup berarti menggantungkan ada bisnis lain tidak yang dijalankan dari Fitco ini? Iya, kebetulan kalau misalnya Fitco ini kan kita adalah digital first wellness ecosystem. Jadi yes, digital is one thing and then wellness ecosystem karena kami percaya bahwa kesehatan orang tuh bukan hanya dari fisik, bukan hanya berolahraga, tapi juga dari makanan dan juga dari snack-snack yang kita makan. Dan selama pandemik ini beberapa hal yang kita pivot, misalkan kita sekarang jual juga bahan baku dan juga jual makanan yang lebih sehat. Dan itu selama pandemi ini itu menjadi tulang punggung kita ya. Dan juga ada produk kita FitMe, itu low calorie instant noodles, itu yang kita push selama pandemi. Dan itu malah naik justru penjualannya selama untuk pandemi. penjualan itu naik, yes. Untuk penjualan kayak preference orang-orang untuk makanan sehat sehingga lumayan melonjak. Jadi sebenarnya pandemi ini juga kesempatan bagi masyarakat untuk beralih ke pola hidup yang sehat. Yes. Okay. Saya rasa this is the right moment. I don't know when, but now is the right moment benar-benar untuk orang berubah lifestyle hidupnya untuk lebih memperhatikan kesehatan kita. Okay. Setelah ini kita masih akan berbincang lagi dengan Pak Jeff seputar bagaimana sih tips aman berolahraga terutama di pusat kebugaran. Jangan kemana-mana, tetap di Bersatu Melawan Corona.
Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona, dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Agung Nur Ahmad, coach dari Fitco. Apa kabar Mas Agung? Baik, Mbak. Oke. Baik. Mas Agung, ini kita di tengah pandemi, masyarakat ingin berolahraga ke pusat kebugaran. Ya. Tips amannya, kapan sih kita harus menggunakan dan melepas masker ketika kita berada di pusat kebugaran, Mas? Oke, tipsnya kalau untuk menggunakan masker pada saat dia datang ke tempat gym, diwajibkan baik member maupun staff itu diwajibkan untuk menggunakan masker. Kapan melepas maskernya? Dianjurkan bagi mereka yang workout dengan intensitas moderate ke tinggi, itu dianjurkan untuk melepas masker. Kenapa? Karena sistem kardiovaskular atau VO2 max-nya itu nggak akan maksimal, Mbak. Selain itu, aliran oksigen di dalam tubuhnya pun tidak akan menyuplai oksigen ke otot dengan efektif seperti itu. Jadi dianjurkan untuk melepas masker. Tapi kalau misalkan latihannya low intensity seperti cuman jalan kaki, itu masih bisa untuk menggunakan masker karena tidak terlalu terganggu pernafasannya seperti itu. Gerakannya seperti apa sih Mas kalau kita yang di pusat kebugaran kita harus melepaskan masker kita? Harus melepaskan masker ketika di kebugaran dengan intensitas yang tinggi, contoh seperti high knee atau jumping jacks, itu kan high intensity, Mbak. Seperti Contohnya kalau high knee seperti ini dengan intensitasnya lumayan cepat, atau jumping jacks dia menggunakan intensitasnya lumayan tinggi sehingga yang kita hirup udaranya kan harus agak banyak ya, seperti itu. Jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan masker. Butuh waktu berapa lama sih Mas ketika misalnya kita melepas masker terus dipasang lagi atau seperti apa nanti? Dipasang laginya memakai masker itu ya setelah kita selesai latihan gitu. Karena pada saat latihan dengan intensitas seperti itu, kita butuh menghirup udara yang sebanyak-banyaknya agar suplai oksigen di dalam tubuh, di aliran darah, suplai ke ototnya pun bekerja dengan maksimal seperti itu, Mbak. Oke. Mas Agung, bagaimana juga dengan masyarakat yang masih takut datang ke pusat kebugaran, ingin berolahraga saja di rumah, bisa menggunakan alat apa dan seperti apa sih kita harus exercise di rumah? Oke, untuk mereka yang belum berani untuk datang ke pusat kebugaran, kemudian ingin melakukan latihan di rumah, bisa memaksimalkan alat-alat rumah tangga seperti galon air mineral atau botol air mineral, atau juga bisa menggunakan kursi. Bisa lebih simpel lagi menggunakan body weight aja juga bisa. Seperti apa? Kasih contohnya. Contohnya kalau misalkan menggunakan body weight aja, lower body bisa squat. Bisa squat, upper body bisa push up. Contohnya juga. Ya. Oke. Sambil push up. Gitu. Nah, untuk alatnya ya tadi tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan variasi latihannya ya, seperti itu. Itu berapa menit Mas sebaiknya kalau untuk di rumah? Untuk di rumah, latihan 30 sampai 45 menit udah cukup, Mbak. Seperti itu. Tergantung dari level fitnessnya orang-orangnya tersebut. Dianjurkan untuk mereka yang pemula, tidak dianjurkan untuk dengan menggunakan intensitas moderate ke tinggi. Harus mulai dari low intensity dulu. Dan juga bagi mereka yang sudah lama tidak latihan, kemudian mulai latihan lagi, sama, tidak dianjurkan untuk langsung tinggi intensitasnya, tapi mulai dari moderate dulu, seperti itu. Baik, makasih Mas Agung atas waktunya. Dan setelah ini saya akan kembali berbincang bersama dengan CEO dan co-founder dari Fitco, Jeff Budiman. Jangan kemana-mana, tetap di Bersatu Melawan Corona. Pentingnya apa Pak ketika kita berolahraga di tengah pandemi seperti ini, saat mungkin fokus orang-orang nggak berolahraga tapi bagaimana mencari kebutuhan, mencari uang yang banyak tapi tetap harus berolahraga. Apa pentingnya kita berolahraga di tengah pandemi seperti ini? Untuk Pak? saya sendiri ya, kalau misalnya apa yang saya alami adalah di saat tingkat stres kita tinggi banget itu kita harus untuk bisa jernih lagi, saya membutuhkan olahraga. Artinya gimana caranya pada saat kita stres dan juga dengan full of pressure, gimana caranya kita menyalurkan energi itu dan akhirnya kita bisa berpikir dengan lebih jernih. Karena kalau misalnya kita membuat keputusan di saat kita stres, keputusannya kurang akan baik ya, kurang akurat gitu. Sebaiknya seminggu berapa kali dan berapa durasinya? Saya rasa konsistensi is key, nggak harus tergantung sama tingkat fitness. Setiap orang nggak ada ngomongan bahwa harus minimal 1 jam atau bagaimana, enggak. Tapi mungkin bisa dimulai dulu dengan 10 menit per hari, mulai yang paling simpel dulu aja. Even dengan 5 menit dulu, 5 menit
habis itu berprogres ya, karena fitness is a progress, bukannya kayak satu that's it gitu. Ini harus dilakukan secara rutin. Kalau bagi ada yang bisa lakukan setiap hari will be great, tapi latihannya ringan-ringan. Tapi kalau misalnya yang latihannya berat, sekali latihan sangat-sangat intens, kami sarankan ya 3 kali. Di rumah juga bisa kan Pak ya? Tidak harus ke pusat kebugaran, di rumah juga bisa? Yes, both bisa jujur, cuman kan perbedaannya kalau misalnya di pusat kebugaran semangatnya berbeda dan juga ada equipment yang bisa dipakai. Oke Pak Jeff, ini kita akan melihat dulu ada beberapa warga yang ingin bertanya seputar tips aman berolahraga di tengah pandemi. Kita saksikan bersama. Saya ingin bertanya, apakah pada masa pandemi ini aman nggak sih kalau kita olahraga lepas masker? Soalnya kan kalau pakai masker itu kan ngap ya. Apakah itu aman? Apa harus pakai masker ya? Oke, jadi saya punya kebutuhan olahraga yang kurang lebih 1 minggu 3-4 kali. Nah, kalau saya latihan di Fitco Menara BTPN, apakah saat ini ada harga diskon atau promo yang ditawarkan? Dan gimana sih cara mendapatkan harganya? Oke, itu ada 2 warga yang tadi yang bertanya. Pertanyaan pertama Pak Jeff adalah seputar jika kita datang ke pusat kebugaran harus pakai masker atau tidak? Kapan sih kita menggunakan masker dan kapan kita harus melepasnya? Tadi sempat dijelaskan, tapi mungkin agak lebih detail lagi Pak supaya Iya, kami sarankan untuk latihan low intensity, artinya masuk ke dalam pusat kebugaran menggunakan masker. Dan juga karena ada area umum dan lain-lainnya. Di saat kita latihan, kita make sure bahwa ada social distancing, dan juga untuk memakai masker di saat untuk low intensity training, misalkan yang tidak terlalu berat, ya kita sarankan untuk memakai masker. Tapi kalau misalkan untuk yang high intensity training seperti lari sprint, yang detak jantungnya berdetak kencang, lebih baik untuk lepas. Justru tidak baik ya ketika kita melakukan yang seperti lari menggunakan masker. Iya, maksudnya lebih karena gini, kalau misalkan ini lebih ngebantu ya untuk pernafasan kita gitu, kalau misalnya dilepaskan. Oke. Pak, kemudian ada pertanyaan kedua adalah apakah saat di tengah pandemi ini ada diskon khusus yang diberikan oleh pusat kebugaran? Saya rasa kami semua melakukan welcome price. Gimana caranya kita memberikan diskon-diskon untuk mengincentivize teman-teman untuk join ke kami lagi. Kalau dari kita sendiri sekarang ini ada diskon sekitar 25%. Caranya gimana Pak kalau untuk masyarakat yang ingin? Oke, bisa di visit ke website kita fitco.id atau juga download aplikasi kita Fitco Indonesia. Di situ ada pilihan membership. Di situ ada untuk membeli paket bisa ada diskon sekitar 25%. Oke. Selain berolahraga kan kita juga perlu makanan yang sehat. Betul. Makanan apa sih yang sebaiknya kita konsumsi Pak di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang pasti dari yang source-nya baik ya. Artinya source-nya baik, kami sarankan yang high fiber, bisa dari sayur-sayuran dan juga dari protein juga, protein nabati maupun protein hewani ya. Jadi yang paling penting adalah balance food. Jangan sampai di tengah pandemi ini kita makannya terlalu kotor atau juga itu kan mempengaruhi imun sistem kita atau tidak makan. Saya mau kurus saya tidak makan gitu. Jadi lebih baik di sini adalah makan yang dipilih yang bergizi, yang artinya penuh dengan fiber, protein dan karbohidrat yang baik dan juga ya bergerak, moving. Oke, bergerak ya. Harus tetap bergerak di tengah pandemi COVID-19, jangan malas gerak ya. Pak, terakhir pesan-pesan Anda imbauan buat masyarakat di luar sana terkait dengan protokol 3M di pusat kebugaran harap tetap mematuhi. Silakan Pak. Iya, buat teman-teman yang nonton ini, terima kasih kalau misalkan yang sudah join ke pusat kebugaran, dan kami sarankan juga apabila join ke melakukan aktivitas di pusat kebugaran selalu menggunakan ingat protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan itu yang terus harus dilakukan dan jangan kendur. Jangan lupa untuk selalu makan makanan sehat juga untuk menaikkan imunitas tubuh. Dan tadi yang saya bilang untuk terus bergerak karena ekonomi perlu bergerak, fisik kita juga perlu bergerak. Oke, terima kasih banyak Pak Jeff. Dan ini juga pasti dipastikan pusat kebugaran aman ya sejauh ini dari penularan. Yes. Potensi penularan COVID-19. So far aman. Oke, baik. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan Bersatu Melawan Corona. Kita akan berjumpa lagi di episode lainnya tetap di Jawa Pos TV.